awal tugas tuh sudah mau Kak belajar sedikit tentang apa itu persepsi individu, cuma masih nggak mengerti Kak. Ada yang bisa jelaskan supaya bisa kita kemarin nih? Kalau dari yang aku baca tuh menurut Schickman dan Canuck 2010 bahwa persepsi individu itu kayak bagaimana cara tak memahami, menangkap dan menginterpretasikan suatu informasi dan stimulus dari lingkungannya. Ya betul, menurutnya Robbins dan Jasper misalnya ada orang lihat yang hal yang sama belum tentu sama juga di pandangannya yang dua orang ini bisa beda karena ada perbedaan emosi latar belakang. Contoh misalnya kayak nonton film yang sama, ada yang bilang filmnya bagus, ada yang bilang filmnya jelek, itu termasuk persepsi berbeda toh? Iya, pernah Kak juga baca kok ada namanya dimensi persepsi. Ada yang ingat gitu. Jadi setahuku itu ada 5 menurut Gibson, Evan Civics dan Donnelly 2012. Yang pertama itu ada selection atau pemilihan informasi. Jadi itu otak kita tidak bisa menyerap informasi sekaligus secara bersamaan. Jadi otak kita itu hanya bisa memilih satu informasi yang dianggapnya penting. Betul, terus yang kedua itu toh organization kayak. Jadi bagaimana cara kita mengelompokkan informasi yang kita dapat supaya lebih mudah kita paham. Terus ada yang namanya interpretation, itu proses menjelaskan informasi yang diterima. Misalnya satu hal nggak bisa diartikan berbeda dengan orang yang beda. Contohnya itu kayak ada seseorang yang melihat orang yang berpakaian serba hitam, pasti otomatis langsung dia berpikir bahwa orang itu seram atau misterius, padahal orangnya biasa saja. Oh, iya, yang keempat itu tuh ada namanya memori, bagaimana otak manusia menerima informasi. Ada yang kadang ingat sekali detailnya, tapi ada juga yang cuma ingat di garis besarnya. Jadi menurut Gibson, Evan Civics dan Donnelly 2012, yang terakhir itu ada recall, yaitu bagaimana kita bisa mengingat informasi yang kita simpan tadi, bisa dipengaruhi oleh emosi dan pengalaman sebelumnya. Nah, kalau terkait dengan sikap individu, adakah bedanya dengan persepsi? Kalau sikap itu lebih ke respon kita terhadap sesuatu, jadi bisa negatif atau positif. Terus yang menurut aksen yang kubaca itu ada 3 komponen sikap. Yang pertama itu kognitif, afektif, dan konatif. Nah iya, kognitif itu berhubungan sama pemikiran dan kepercayaan takut terhadap sesuatu. Misalnya, percaya sih kalau olahraga itu baik untuk kesehatan. Kalau afektif itu lebih ke perasaan. Misalnya ada yang kita suka terhadap sesuatu, ada yang tidak. Contohnya ada orang yang suka kopi karena bikin semangat. Jadi kalau konatif itu tindakan tak. Kalau misal kita percaya olahraga itu penting, itu disebut kognitif. Kalau kita suka olahraga itu afektif, dan kalau kita rajin berolahraga atau melakukan olahraga itu namanya konatif. Berarti sikap kita itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal toh, bisa berasal dari pengalaman, lingkungan maupun emosi kita saat itu. Iya, jadi sikap kita itu bisa berubah tergantung situasi. Misal kita suka dulu, kita nggak terlalu tertarik sama sesuatu, terus sering berjalannya waktu, sering berinteraksi, jadi kita akan lihat. Kemudian saya dulu tuh nggak harus tapi hari Nah, itu nih, jadi kalau ada orang yang awalnya nggak suka itu nggak selamanya bakalan nggak suka, bisa saja berubah seiring dengan pengalaman. Selain itu toh lingkungan juga berpengaruh sekali. Kadang terpengaruh sama sikapnya orang-orang di sekitar tak. Misal ada teman tak suka sesuatu, jadi kita juga itu mencoba terbuka untuk suka akan hal itu. Betul sekali ya, apalagi kalau ada tekanan sosial atau kebiasaan dalam suatu kelompok tertentu. Misalnya ini toh kayak di kantor, semua orang ini suka olahraga, pasti lama-lama toh kita juga bakal terdorong untuk suka ikut olahraga. Ngomong-ngomong tuh, dan kalau dari yang kudengar katanya itu kalau media dan teknologi itu juga bisa mempengaruhi sikap dan persepsi kita. Iya, pernah aja baca kok informasi
terus kadang juga kayak terpengaruh cara pandang kak dari orang lain. Contoh paling gampang itu tren makanan. Dulu bubble tea itu kurang ada kenal kita, bisa setelah banyak influencer yang coba viral gitu bubble tea di media sosial. Jadi ini bisa informasi baik atau buruk tergantung informasi yang kita terima. Jadi kita harus kritis dalam memilih informasi, jangan sampai kita terpengaruh ke hal-hal yang negatif. Jadi intinya persepsi dan sikap kita itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa dari pengalaman pribadi, lingkungan sosial, media maupun teknologi. Sekarang kok jadi lebih mengerti maka kenapa orang punya pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu hal. Sampai sini time diskusi itu nah. Terima kasih untuk sharingnya.